Ini 1 hari 1 malam ini pakannya seperti ini. Warnanya sudah berubah jadi kuning seperti ini. Ini 24 jam seperti ini. Sudah lunak. Sebelumnya perkenalkan, saya Alzano Falabimanyu dan rekan saya Auria Nurlaila. Kita dari PSDK Universitas Brawijaya. Kami akan melakukan wawancara kepada jenengan selaku peternak. Di antara pertanyaan-pertanyaan itu sudah kami list juga. Mungkin langsung saja. Iya. Jenengan perkenalkan diri juga nggak, Pak? Iya, Pak. Iya. Oke. Ya, terima kasih kita dari UB ini ada 6 mahasiswa berkunjung ke peternakan kita di SAP Jagat Farm. Monggo, ini pengen tahu tentang gimana perkembangan atau cara makan atau gimana. Monggo, pertanyaannya disiapkan. Mulai lagi. Baik Pak, untuk pertanyaan yang pertama itu terkait dengan jumlah ternak yang ada di sini. Itu berapa sekarang? Jumlah ternak di kandang sapi Jagat Farm untuk harian kita sekitar 200 ekor. 200 ekor. Untuk 200 ekor itu untuk khusus untuk fattening kita, untuk stok. Untuk perputaran tiap hari kita bisa sampai per minggu bisa sekitar 400 ekor. 400 ekor per minggu. Jadi di sini sistemnya fattening? Sistemnya fattening sama marketing. Fattening sama marketing? Iya. Jadi dapat bakalannya ngambilnya dari luar? Kita bakalannya sudah menyiapkan mitra dari 15 tahun yang lalu. Kita merintis bisnis ini. 15 tahun. Kalau boleh tahu mitranya di daerah mana? Mitra kita tersebar di Jawa Timur, Jawa Tengah, sama Jawa Barat juga ada. Kalau Jawa Timur, paling timur ada di Jember. Kalau untuk pembagiannya seperti apa? Maksudnya pejantan sama indukan? Oh, itu untuk yang breeding ya. Kalau yang breeding kita sedikit jumlahnya. Kalau breeding kita ada di mitra semua. Untuk di kandang kita tidak ada breedingnya. Semua fattening sama marketing. Jadi di sini hanya pejantan sama betina? Iya, jantan sama betina saja untuk marketing dan fattening. Nah itu jumlahnya setiap hari itu mesti berbeda ya Pak? Mesti berbeda. Minimal di kandang kita paling sedikit 150. Paling sedikit 150. Iya Pak. Selanjutnya pakan yang diberikan. Nah, untuk pakannya kita menggunakan pakan kering fermentasi. Pakan kering fermentasi. Iya, pakan kering fermentasi. Kita menggunakan protein 19. Protein 19%. Iya. Protein 19%. Dengan kandungan serat kasar. Dengan kandungan serat kasar sekitar 15. 15%. Jadi Iya. di sini pakannya hanya fermentasi. Hanya fermentasi kering saja. Tidak ada penambahan konsentrat. Tidak ada penambahan konsentrat. Kan tadi ada penambahan Polar. Polar itu kan bukan sentrat. Polar itu termasuk limbah dari gandum. Kalau di negara kita kan padi kan limbahnya kan dedak. Kalau gandum limbahnya itu di polar, dedaknya polar, dedaknya gandum ya, dedaknya gandum. Untuk bahan pakannya itu kan kalau fermentasi itu gabungan dari beberapa bahan pakan. Nah itu Bapak mendapatkan bahan pakannya itu dari mana? Rata-rata kita mendapatkan bahan pakan itu dari limbah produksi. Itu ada dari pertanian. Jadi ada kerjasama dengan petani. Ada kerjasama dari petani, ada dari limbah pabrik, dari pabrik. Contohnya kalau kita limbah jagungnya dari pabrik bisi itu kita akan ambil limbahnya. Kalau dari pertanian ada kangkung kering, ada kembang bayam, seperti itu. Itu bahan pakannya itu kan kalau mengambil dari limbah itu jadi sudah bentuknya kecil-kecil ya Pak? Sudah bentuknya sudah kecil. Jadi di sini sudah diproses. Tidak dicopper di sini. Sudah tidak ada pencoperan di sini. Semua sudah bahan jadi ya. Jadi kalau untuk pembuatan fermentasinya di sini langsung mencampurkan saja. Langsung mencampurkan saja. Pencampurannya manual atau menggunakan? Kita pencampuran pakai manual. Lebih bakterinya lebih bisa aktif dan tercampur rata. Iya Pak. Kan tadi disebutkan fermentasinya dari Bapak ini bisa jadi 1 hari 1 malam.
Bisa jadi 1 hari 1 malam. Nah, itu Paling cepat kita fermentasi 10 jam sudah jadi. 10 jam sudah jadi. Ya, Itu formulasinya seperti apa? formulanya Kalau boleh seperti tahu. ini. Kan pertama ada bakterinya kan ada botolan gitu. Iya. Nanti kita aktifkan pakai molase. Pakai molasenya kita aktifkan ke sini bahannya ini. Ini molase kita campur dengan air. Nah, ini pengaktifan bakterinya. Seperti ini, kita campur dengan air, dengan molase. Kita hidupkan dulu selama 4 hari. Nah, akhirnya kan jadi seperti ini, bakteri sudah hidup, baru kita kecampurkan ke bahan keringnya. Nah, seperti ini kan tanda bakteri hidup itu seperti ini ya. Ada busanya, ini berarti dia sudah hidup, sudah bisa makan. Baunya juga harum. Iya, harum. Kalau sudah harum berarti dia sudah jadi, baru kita campur dengan bahan pakan kering. Untuk bakterinya itu dari E4 atau Kita pakai Prebio 7 botol. Kita pakai bakteri Prebio 7 seperti ini. Ada sendiri nanti. jadi untuk satu tong itu bisa untuk berapa kali pakan, Pak? Nah, gini, kita 1 botol probiotik itu kita kembangkan, kita aktifkan jadi sekitar kurang lebih 600 liter air. 600 liter air. Dengan masa penghidupan atau Penghidupan 4 hari. Hari. Nah, ini 1 liter ini kita sebutkan merek aja enggak apa-apa ya. Iya. Ini Prebio 7 ini 1 liter kita jadikan 600 liter 600 liter. dengan molase 10 liter. Molasenya 10 liter. Kita aktifkan jadi 4 tong ini air. Seperti 600 liter. Ini untuk memproses kurang lebih sekitar 2 ton. 2 ton. 2 ton pakan. Lebih hemat, lebih efektif. Nah, seperti ini bakterinya. Itu kalau boleh tahu, jenengan ini ada kerjasama dengan produk atau gimana, Pak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada, kita nggak ada kerjasama dengan produk. Jadi untuk pembelian mandiri ya, Pak? Pembelian mandiri. Proses Untuk harga sendiri kalau boleh tahu berapa, Pak? Ini untuk sekian ini 35. 35. 35.000 harga termahal di Jawa Barat. Kalau di Kediri kurang lebih 33.000. Ini bisa untuk 600 liter. 600 liter. Pakan 2 ton. Murah ya, Pak? Cukup murah, murah sekali, terjangkau. Tapi kalau tidak diaktifkan dulu ini tidak berfungsi nanti. Gitu ya. Jadi untuk pembuatan fermentasi yang katanya teman-teman lama sampai 10 hari, 15 hari itu karena belum diaktifkan. Ini kan bentuk pasif, Mas Yan. Iya. Ini pasif, belum aktif, belum ada baunya. Nah, nanti setelah kita aktifkan baru langsung memproses. Jadi kita proses fermentasinya bukan di pakannya, tapi di airnya. Iya, iya. Pengembangan di air, pengaktifan, baru dicampur. Jadi kondisinya sudah aktif, baru dicampurkan. Akhirnya prosesnya cepat. Paling cepat 10 jam kita sudah bisa dikasihkan makan. 1 hari 1 malam lebih bagus lagi. Oh iya, Pak, kita boleh tahu nggak kalau pakan fermentasi keringnya sudah jadi dengan waktu 1 hari 1 malam? Ini 1 hari 1 malam ini pakannya seperti ini. Warnanya sudah berubah jadi kuning seperti ini. Ini 24 jam seperti ini. Sudah lunak. Nah, ini kan lunak seperti ini. Ini bahan keringnya ini lunak. Kalau belum difermentasi seperti ini bahannya. Nah, ini masih kaku seperti ini. Nah, ini perbedaannya seperti ini. Nah, ini kan sudah berbeda dia. Dari warna, teksturnya kan berbeda. Ini sih ya, Pak? Ya. Jadi lebih basah. Jadi lebih lunak. Dia lunak. Ini untuk fermentasi harus kondisinya anaerob atau Anaerob. anaerob? Nanti kalau ada oksigennya jadinya seperti ini. Ini ada, ini yang agak terbuka ini. Ini kalau yang sudah dibuka, ini sisa aja ya. Kalau kena oksigen warnanya seperti ini menghitam nih. Coba dibandingkan ya.
dia hitam. Ini hitam, ini kuning. Dia baunya menyengat, ini wangi. Kalau sudah seperti ini rusak, Pak? Seperti ini rusak. Tapi nanti kita nyiasatinnya kalau sudah seperti ini, kita kasihkan makan, kita hidupkan lagi. Bakteri yang sudah ini mati tadi, yang sudah busuk, kita campur dengan yang baru. Nanti akhirnya dia hidup lagi, wangi lagi. Seperti ini. Beda warnanya, hitam sama kuning. Tapi nanti bisa balik lagi seperti Bisa ini? balik lagi kalau sudah dioplos. Asalkan kedap udara tanpa oksigen, harus anaerob. Pak, kalau proses fermentasi itu sudah selesai, kita buka terus kan otomatis udara masuk itu kita penutupnya harus Kita penutupnya harus rapat seperti ini. tetap. Tapi yang harus biasanya kita tahu, ini juga nggak harus anaerob, dia harus ada rongga untuk celah oksigen. Jadi oksigen sedikit biar bakterinya itu tetap berkembang. Nanti kalau anaerob full, dia juga mati di dalamnya. Jadi juga tidak matang. Jadi harus ada celah. Seperti ini celahnya ada celah seperti ini. Nah ini, seperti ini ada celah ini untuk ventilasi oksigennya. Tapi sangat sedikit sekali. Biasanya ada di bawah tutupnya juga ada. Ini ada contohnya juga. Nah, seperti dalam ini kan ada karet. Nah, fungsinya karet kan untuk menekan, dia masuk sedikit dari sini dalamnya. Nah, nanti di sini ini proses fermentasinya di sini nih, di atas ini. Jadi oksigen tetap masuk, jadi akhirnya di sini agak busuk seperti ini. Ini untuk proses aerobnya yang atas, anaerobnya di bawah. Jadi tetap harus ada oksigen yang masuk, tapi sangat sedikit. Kalau tidak masuk sama sekali, biasanya juga tidak matang. Bakteri pun juga perlu oksigen, meskipun itu sedikit. Kalau tanpa oksigen juga tidak jadi. Jadi bukan anaerob sebenarnya, jadi proses aerob juga, tapi anaerobnya di bawahnya. Jadi dia tetap ada oksigen, sangat sedikit sekali. Ini juga beda lagi, ini atasnya kan hitam, tapi bawahnya nanti jadi. Karena ini prosesnya kan dari atas dulu, teman. Nah, seperti ini. Yang atas ini hitam semua, soalnya ada bakterinya. Ada bakteri yang sudah oksigennya. mati. Jadi juga tetap perlu oksigen, tapi sangat sedikit. Makanya saya nggak pakai klem. Kalau pakai klem, nanti nggak jadi. Tetap lama jadinya. Tapi kalau untuk pengaktifan bakteri ini pakai klem ya? Kalau bakteri enggak, malah enggak, lebih cepat enggak pakai klem. Kalau pakai klem juga enggak aktif. Udah aktif. Kalau pengaktifan bakteri harusnya yang bagus harus kena oksigen semua, nanti cepat. Iya. Kalau enggak kena oksigen bisa sampai 1 bulan enggak aktif. Tapi kalau sudah diaktifkan, ya atau dibikin, nanti ditutup rapat pakai klem, dia tetap aktif tapi tidak bisa berkembang, jadi tidak busuk. Seperti ini kan sudah aktif tapi dia tidak berkembang karena tidak ada oksigen, tapi sudah aktif seperti ini. Nah, seperti ini. Tapi kalau berkembang aktif, fermentasinya aktif, akhirnya seperti ini, yang ini tadi hitam. Jadi dia pembusukannya lebih cepat. Kalau itu kan pembusukan, tapi sudah difermentasi, sudah jadi, pembusukannya kan dihentikan karena ditutup kedap. Kalau ini ada udaranya, dia tetap berlangsung. Akhirnya dia lebih busuk lebih awal. Seperti itu. Nah, untuk fermentasi sebenarnya pembusukan itu lebih cepat pakai oksigen. Tapi untuk menahan biar tidak berkembang, busuknya tidak lebih parah, di anaerob seperti itu. Jadi fermentasi itu sebenarnya juga pembusukan pakai oksigen juga. Kalau tidak pakai oksigen, bakteri juga tidak hidup. Sama kayak kita sebenarnya. Cuman kadang di materi kan fermentasi itu harus anaerob. Iya, anaerob. Nah, kalau sudah aktif nggak perlu aerobnya.
kan akhirnya anaerob, karena itu sudah aktif, sudah busuk. Tapi kalau belum busuk ya harus tetap aerob, harus tetap pakai oksigen. Kalau nggak pakai oksigen ya nggak hidup bakterinya. Kalau itu nanti pakai klem, diklem rapat, dia nggak hidup, tapi berkembang, nanti akhirnya bendung. Lah setelah bendung nggak oksigennya habis, dia ya wis berhenti di situ. Tapi kalau masih ada oksigen, dia terus berkembang, akhirnya meletus. Tapi kalau enggak, oksigennya yang pas waktu kita buka kan ada oksigen masuk. Ketika masuk itu dicerna sama bakteri, akhirnya dia bendung. Nah, ketika bakteri habis, dia bendungnya ya sekilas itu tadi, menghabiskan tadi. Tapi kalau kita pas waktu nutup itu nanti disedot pakai vakum, biasanya kan disedot oksigennya. Wis nggak belendung karena nggak ada oksigen yang masuk. Nah, proses fermentasinya berhenti sampai di situ, nggak berkembang. Tapi kalau berkembang terus nanti busuk kayak atasnya tadi ini. Nah, ini tetap pakai aerob. Jadi pembusukannya lebih cepat. Nah, ini busuk ini atasnya hitam seperti itu. Bapak sudah mengenal teknologi ini sejak apa? Sejak 2009. 2011 sudah Ya, kita dulu pertama kali pakai bakteri itu malah nggak pakai tadi ini, ada M4, ada produk yang lain. Dulu waktu saya pakai pertama itu pakai ragitape. Ragitape sama urea. Urea itu cepat untuk mengaktifkan. Tapi dampak urea kan tidak bagus. Pengeroposan kalsium. Dia nyerapnya kalsium sama bakterinya terlalu ganas. Pakai urea itu. Jadi dengan pakan fermentasi ini sangat efektif ya Pak? Sangat efektif sekali. Tapi untuk membuat ransum pakan ini, apakah Bapak pernah menguji di laboratorium atau? Dulu pernah. Sekarang untuk pengujian itu tidak efektif. Kenapa kok tidak efektif? Setiap lingkungan itu kan tidak sama kondisi suhunya. Ibaratnya Mbak dari mana? Dari Nganjuk. Nganjuk sama Kediri kan panasnya tidak sama. Di tempat sampean nanti di lab untuk protein 19 kan Nganjuk panas. Itu terlalu tinggi. Sedangkan di Kediri kan agak dingin. Berarti Nganjuk kan proteinnya harus diturunkan 17. Di Kediri harus 19 seperti itu. Jadi setiap tempat itu untuk pengujian ransum tidak sama, tidak bisa dipukul rata. Berarti yang nanti dari Pacitan itu harus lebih tinggi lagi proteinnya. Nanti bakterinya sudah beradaptasi sendiri. Tidak perlu kita pengujian harus sekian, harus tolak ukur 19%, harus 20%. Tidak bisa seperti itu. Menyesuaikan kondisi iklim di lingkungan tersebut. Nanti sekarang sudah canggih ada seperti ini, Prebio 7 ada 4. Ini bakterinya sudah menyesuaikan dengan iklim di lingkungan mereka. Cuman untuk nilai gizi tetap kita sendiri yang ngatur. Gitu ya. Nggak bisa dipukul rata. Soalnya yang mengendalikan uji lab itu nanti bakteri, bukan hasilnya nilai gizi. Bakteri ini bisa berubah-ubah. Nanti di Nganjuk dicek bisa 17, di Kediri bisa 19 karena ini. Tapi kalau nanti kadar karbohidrat, kadar protein itu dari bahan, tidak bisa dipukul rata. Nanti di Nganjuk makannya telo, di Kediri makan telo belum tentu mau. Seperti itu untuk tingkat pengecekan. Kalau untuk dampak pakan fermentasi ini terhadap produktivitas ternaknya bagaimana Pak selama ini? Untuk dampaknya produktivitas lebih bagus pakan fermentasi, karena bakterinya kan bisa dikendalikan. Kalau pakan hijauan kan bakteri tidak bisa dikendalikan, tergantung dari tempat tumbuhnya itu, sama mungkin di rabuk kadang ada kotoran hewan, ada rabuk dari ZA seperti itu kan, nanti bakteri ini kan campur-campur, akhirnya masuk ke tubuh hewannya, bakteri yang di tubuh hewannya kan akhirnya juga campur juga. Tapi kalau pakai pakan fermentasi sudah pasti bakterinya cuma ini saja dari apa bakteri yang kita pakai. Jadi ada peningkatan bobot badannya itu efektif? Untuk peningkatan bobot badan lebih efektif pakai fermentasi. Fermentasinya lebih bagus pakai ini. Yaitu tadi karena bakterinya sudah kita kendalikan. Jadi ibaratnya gini, mau kita setel
pertumbuhan bobot 4 kilo per bulan bisa. Tapi kalau untuk pakan hijauan tidak bisa. Seperti itu. Berarti seninya meransum pakan ini terletak pada permainan bakteri tadi, Pak. Permainan bakteri sama bahan. Seninya ada nomor 1 ada di bakterinya. Nanti terlalu tinggi ini juga tidak bagus. Terlalu jelek juga nanti kandangnya kadang juga bau seperti itu. Ini 200 ekor kan saya mencium tidak bau, wangi. Seperti itu. Padahal ini tanpa kita bersihkan sudah seperti ini, cuma disapu saja. Kambingnya juga tidak bau. Jadi pakan fermentasi ini juga berpengaruh ke fesesnya, Pak? Fesesnya iya, fesesnya nanti wangi juga. Ya karena itu tadi bakterinya kan sudah disetting di sini. Feses itu kan dari bakteri makanan yang diserap. Kalau rumput nanti kan bau gitu tadi. Karena bakterinya rumput ada sendiri. Kadang ya macam-macam bakterinya nanti. Jadi pakan ini juga bisa ya Pak, kalau diterapkan ke kambing? Ke kambing. Iya, kambing. Kambing, domba, sapi bisa semua. Tergantung nanti penyetingan peternaknya. Ke ayam pun bisa. Wah, ayam bisa juga. Ayam juga bisa. Nanti tinggal ganti. Kalau saya dulu pakai ayam. Kalau ayam itu tidak usah pakai serat kasar. Kita pakai karbohidrat yang tinggi. Ada jenjet, ada bekatul, ada cangkang kerang, nanti macam-macam kalau di ayam. Nah, ini ada ayamnya juga. Tinggal penerapannya nanti. Jadi kalau untuk bahannya, Bapak sudah bekerja sama ya? Sudah ada kerjasama. Kalau sekarang lebih canggih lagi, sudah ada toko-toko ternak yang jual pakan kering, itu ada semua. Mungkin cukup itu, Pak, dari kami. Pertanyaan mungkin sudah dikeluarkan semua. Saya terima kasih banyak atas ilmu yang Bapak berikan kepada kami. Selanjutnya mungkin di lain waktu kita bisa sambung silaturahmi lagi, main-main ke sini. Siap. Saya kira cukup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.